Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu hadirin, marilah kita untuk yang kesekian kalinya mengaturkan, Masya Allah, terima kasih, mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala karena kita hingga detik ini bukan saja diberikan sehat walafiat oleh Allah Ta'ala lahir batin, tetapi sekaligus kita termasuk yang ditakdirkan Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa, dan mudah-mudahan ini bisa istiqomah sampai di akhir hayat kita, sehingga nanti saat kita kembali ke hadiratnya betul-betul dibaringi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya mujibas sailin. Hadirin, kita lanjutkan masih di dalam bab al-iktisad. Al-iktisad itu sedang-sedang saja dalam beribadah, baik secara lahir maupun batin. Betul, kemarin kalau ditanyakan ibu bahwa Nabi dalam beribadah sampai bengkak-bengkak kakinya untuk beribadah malamnya. Itu juga tidak setiap malam, Ibu nggih. Dan memang untuk Rasulullah ada sifat-sifat khususiyah yang tidak diajarkan kepada kita, termasuk itu. Demikian pula ketika berpuasa, Rasulullah itu ada waktu-waktu tertentu untuk wisol, melanjutkan sampai malam, tidak kemasukan apa-apa. Kemudian kemarin juga kita singgung dalam beristri, berkeluarga juga beliau tidak sama dengan kita. Semua itu kita tidak boleh mengikutinya karena memang ada sifat-sifat khususnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian hadirin, beliau juga istirahat, kadang-kadang malam juga tidur banyak, baru bangun lagi, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Dan juga beliau beristri malah lebih banyak daripada kita. Baik, kita lanjutkan masih dalam tema yang sama, al-iktisad. Ini kisah cerita, tetapi juga intinya sama, wanti-wanti kepada kita agar dalam beribadah tidak memaksakan diri. Nanti kita ketemu sebuah riwayatnya bahwa semuanya punya hak. Mata kita punya hak, badan kita punya hak, keluarga kita punya hak, Tuhan juga punya hak dari kita, dan lain sebagainya. Bahkan tetangga kita juga punya hak. Karena itu dalam beribadah mahdoh maka kita tidak boleh melampaui batas yang kita tidak kuat untuk melanjutkan sampai di hari tua. Sebuah riwayat dari Abu Juhaifah. Ini kemarin sudah separuh tapi waktunya habis nggih. Sekarang kita ulangi. Radhiyallahu anhu qala, Abu Juhaifah berkata, Akho ini artinya mempersaudarakan.
nggih. Jadi ya disaudarakan. Siapa yang mempersaudarakan yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipersaudarakan adalah baina Salman, antara Salman, sahabat Salman, wa Abi Darda dan Abu Darda. Abi dibaca Abu, Abu Darda. Ini dua orang dikenalkan, dipersaudarakan, bahkan bukan hanya sekedar kenal, tapi disaudarakan, menjadi saudara antara Salman dan Abu Darda. Nah, setelah menjadi saudara, terikat persaudaraan, maka suatu saat fazaro, berziarahlah. Ziarah itu berkunjung, jadi tidak terbatas kayak selama ini yang kita pahami kalau ziarah itu ke kubur-kubur, ke makam-makam. Tidak. Kalau di luar Jawa sana hadirin, ziarah itu untuk waktu hari raya toh. Ziarah ada yang individu-individu, ada yang rombongan dari satu rumah ke rumah, unjung-unjung bahasa Surabaya. Fazara, maka ziarahlah Salman. Salman menziarahi Abu Darda kepada saudaranya Abu Darda yang sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah tadi itu. Faro'a, maka kaget ketika melihat Salman, ketika melihat Ummu Darda, Ibu Darda atau Ummu Darda atau istrinya Pak Darda, istrinya ini kaget, kenapa? Karena mutabadzilatan, istrinya Abu Darda ini berpakaian yang tidak keramut, tidak terawat, compang-camping, lusuh, pokoknya kayak pokoknya tidak diramut, Faqala, maka sahabat Salman kemudian tanya, Masya Nuki, loh Bu, kenapa kondisi Samin kok berantakan kayak gini? Pakaiannya kayak pakaian ya di kebun gitu mungkin gitu. Pokoknya tidak terurus. Qalat, maka jawablah Ibu Darda, jawab. Apa kata Ibu Darda? Akhuka Abu Darda, saudaramu yaitu Abu Darda, laisa lahu hajatan fid dunya. Jawabnya Ibu Darda, ini saudaramu yaitu Pak Darda itu sama sekali tidak membutuhkan dunia, termasuk istrinya ini tidak dibutuhkan. Serah kanggo pokoknya nggih ben kiurip-uripan ono nggih. Jadi tidak membutuhkan. Faja'a Abu Darda. Jadi karena dianggap tidak dibutuhkan, maka ya wis tidak diramut awak si Ibu Darda ini. Faja'a, setelah itu maka datanglah. Ketika Salman datang ke istrinya Abu Darda tadi, Abu Dardanya tidak ada, sekarang baru datang. Setelah Abu Darda datang, fasona'a, maka Abu Darda ini membuatkan dan menghidangkan lahu kepada Salman to'aman, hidangan makanan. Setelah dihidangkan makanan itu, faqala, maka sahabat Abu Darda berkata lahu kepada Salman, kul, silakan untuk dimakan, kata Abu Darda. Fa inni shaimun, bahwa sesungguhnya aku poso. Lho ngene iki, pokoke dina poso, setiap awan puasa, siang puasa, malam sholat. Istrinya wis gak direken blas. Ya. Qala, maka Salman menjawab, ma ana bi akilin, aku ndak akan makan hatta takula, kalau kau tidak juga mau makan. Nggih. Akhirnya karena digitukan fa'akala, Abu Darda ini membatalkan puasanya, kemudian bersama-sama makan. Nah, sekarang sampai di sini kita loncat ke cerita malam harinya. Fala makan al-lail. Ini ceritanya Salman ini menginap, karena kalau di Arab sana hadirin, terutama zaman dahulu, orang kalau berkunjung ziarah itu minimal sehari semalam, apalagi jauh, apalagi saudara baru gitu, sampai 3 hari 3 malam. Memang tamu itu punya hak dari sohibul bait atau orang yang kita tamuni selama 3 hari 3 malam. Jadi ada tamu, baik dekat lebih-lebih yang jauh,
itu selama 3 hari 3 malam itu kewajibannya tuan rumah untuk nyervis, ya ngingoni, ya nyediakan kebutuhan sesuai kemampuannya dengan ikhlas. Ora oleh di servis diingoni di sembarang kalir lu mari telung dino telung wingi di total ini habisnya sekian, wah iki jenenge gak nyugung nggih. Falam makana lailu dahaba Abu Darda, ketika malam hari itu rupanya Abu Darda tidak mau tidur betul. Dia segera bangkit, kemudian akan melakukan sholat malam. Segera bangkit gak turu karpe. Faqala, maka Salman berkata lahu kepada Abu Darda, nam atau nim, artinya tidurlah. Nggih, tidurlah. Badanmu itu punya hak, matamu punya hak, ngarep nggih. Fanama, maka tidurlah Abu Darda itu sumada bayakumu, kemudian tidak berselang lama ketoke gak iso turu nggih. Karena sudah kulina sudah terbiasa lek malam ndak tidur nggih. Maka rupanya ketika disuruh tidur Salman ini Abu Darda juga tidak bisa tidur. Maka tidak lama kemudian bangkit. Faqala, Salman berkata lagi lahu kepada Abu Darda, nim atau nam, ya tidur lagi lah. Falamma kana min akhiril lail, nah niki ketika sudah di akhir malam, lek cara sekarang ya mungkin 2:30 atau jam 2 lebih lagi. Faqala Salman, maka ketika sudah sepertiga akhir malam itu Salman berkata, kum al-an, baiklah sekarang bangunlah. Fasolaya, maka kedua orang itu Abu Darda dan Salman sholat bersama-sama jami'an. Faqala lahu, maka setelah itu Abu Darda faqala lahu kepada Salman, Abu Darda diberi nasihat oleh Salman. Inna li rabbika niki dereng sedaya makin enten malih. Inna li rabbika, bahwa sesungguhnya bagi Tuhanmu, alaika, darimu, hakon, punya hak. Karena Tuhanmu punya hak, berhak kau ibadahi. Fa'ti kulli dzi haqqin haqqahu, oleh karena itu berikanlah setiap hak itu kepada penerima hak sesuai dengan haknya. Haknya Tuhanmu berikan, bangun gitu. Tapi tidak sepanjang malam. Karena apa? Karena dirimu juga punya hak. Nanti di riwayat yang lain ada lagi lebih lanjut. Fa'ata, nah setelah itu lain kali nggih, setelah Salman sudah pulang, maka Abu Darda ini kemudian sowan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara, maka apa yang dialami ketika kedatangan Salman itu dilaporkan oleh Abu Darda kepada Nabi tentang hal tadi itu. Faqala, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda, sodako Salman bener. Ini pernah diaturkan oleh Nabi itu, aku ini orang yang paling takwa kepada Allah Ta'ala. Di riwayat yang pertama itu dan yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Tetapi aku juga tidur, juga sholat, aku juga berbuka, juga berpuasa, bahkan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang enggan dengan sunnah-sunnahku, maksudnya bukan hanya sunnah itu hadirin setiap hidup dan kehidupan Nabi itu adalah mengandung sunnah. Nah, barang siapa yang tidak suka dengan sunnah Nabi, maka falaisa minni, kata Nabi, tidaklah termasuk golonganku. Dalam hal ini hadirin, kita tidak betul kalau kemudian mengonotasikan bahwa sunnah Nabi itu adalah terjadi malam Jumat saja, sehingga saya tidak jarang di WA itu dapat postingan, dapat share-sharean gitu, jalali saiki malam Jumat sunnah Rasul. Wah, aku lek krungu tene mentolo kudu tak mon nggih, tak ndas ya. Mosok ngenteni malam Jumat sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu kan setiap tingkah geraknya Nabi itu sunnah. Dahar beliau sunnah, tidur beliau sunnah, mandi beliau, pokoknya sembarang, semuanya sunnah yang harus kita teladani.
Nanti ketemu kita di riwayat yang lain. Apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nanti kita bahas di sana. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ganti, tapi isinya juga masih sama cerita yang berisi dengan wejangan. An Abi Muhammad, ini lebih hadirin, lebih ekstrim lagi Abu Muhammad ini. Dalam beribadah sampai nanti di riwayat yang lain disebutkan Abu Muhammad ini dinikahkan oleh ayahnya. Dirabekno sama perempuan yang punya di Khasabin itu punya kedudukan bangsawan, perempuan yang bangsawan, cantik, pokoknya serba lebih. Rupanya diperhatikan oleh oleh bapaknya Abu Muhammad, ternyata istrinya itu gak pernah diambu blas, sehingga ini dilaporkan kepada Nabi. Baik, kita baca dulu kisahnya. An Abi Muhammad Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu qala. Abu Muhammad berkata, ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni aqulu wallahi la asumanna an-nahar wa la akumanna al-lail ma'ishtu. Suatu ketika Abu Muhammad, diingat-ingat namanya Abu Muhammad, ini pernah bersumpah. Sumpahnya Abu Muhammad itu, selama aku hidup, kata dia, aku akan puasa terus setiap hari dan akan sholat malam terus setiap malam. Rupanya berita itu, sumpahnya Abu Muhammad ini sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau memanggil Abu Muhammad, kemudian bertanya, antal ladzi taqulu dalika, apakah betul kamu mengatakan seperti itu, mau puasa sepanjang hari dan mau sholat sepanjang malam? Fakultu, maka aku Abu Muhammad berkata lalu kepada Nabi, qad qultuhu, betul Nabi, aku bukan saja berkata, tapi sudah berjanji pada diriku untuk melakukan itu. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, dengan tebusan kedua orang tuaku dalam rangka untuk melaporkan kepadamu, kata Abu Muhammad. Faqala, maka Rasulullah kemudian jelasno, karena Nabi ini kan nanti kita ketemu juga ayatnya di ayat Al-Qur'an bahwa apa yang dikatakan Rasul itu bukanlah keluar dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa, kata Allah sendiri yang bilang, in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang dikatakan Nabi itu sebetulnya memang wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Karena itu kalau Nabi mengatakan kayak gini, itu sebelumnya sudah ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar apa yang disumpahkan Abu Muhammad ini, beliau bersabda, fa innaka latastati'u dzalika, kamu tidak akan kuat untuk melakukan itu, lebih-lebih nanti di hari tua, atau kalau ketika kamu nanti bepergian, atau ketika kamu nanti lagi sakit misalnya, maka tidak akan kuat. Karena itu kata beliau selanjutnya, fasum, puasalah kamu, tapi ojo terus menerus. Fasum wa aftir, dan kadang-kadang buka, puasa sehari buka sehari. Wanam wakum, tapi juga tidur dan bangunlah di waktu malam. Ojo tidur tok, juga jangan sholat tok. Wasum minasyahri salasa ta'ayyamin. Nabi mula-mula hadirin hanya perintah kepada Abu Muhammad, puasa kamu setiap bulan 3 hari tok. Wih, Abu Muhammad ini merasa diremehno. Wah, aku lho bendina poso kuat, mosok sebulan kon poso 3 dina tok. Fa innal hasanati bi asri amsalia. Sekalipun kamu puasa 1 bulan hanya 3 hari, tapi Allah itu melipat gandakan pahalanya
1/10. Fa innal hasanata bi asyri amsalia, bahwa kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi lek ana wong lakoni kebaikan 1, maka gantinya 10. Ada riwayat yang mengatakan bahwa membaca huruf dalam Al-Quran itu setiap satu huruf sama dengan satu kebaikan. Lah satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10, maka baca satu huruf di dalam Al-Quran panjenengan sama dengan melakoni 10 kebaikan. Maka rugi nek gak maca Al-Quran. Sing akeh-akeh maca Al-Quran. Panjenengan maca alif lam mim itu sudah sama dengan melakukan 30 kebaikan. Subhanallah, luar biasa Al-Quran itu. Maka ketika Abu Muhammad kayak tadi itu, Nabi mengatakan puasa 3 hari saja. 3 hari itu sudah sama dengan kamu lakukan 1 bulan. Lah kalau setiap bulan kayak gitu berarti sepanjang masa kamu sudah berpuasa. Wa dzalika mislu siyamid dahr. Puasa sing 3 dina setiap bulan itu wis padha karo puasa sepanjang masa. Fakultu ngengkel Abu Muhammad senengane poso mendino. Ketika disuruh cuma 3 hari 1 bulan, dia menjawab, fakultu ini atiku abdalu min dzalika ya Rasul. Rasul, apa 3 dina itu? Saya lebih kuat, lebih banyak daripada itu. Kala Rasul bersabda lagi, fasum yauman wa aftir yauman. Ya wis lek ngono, poso sedina, buka sedina, kaya puasanya Nabi Daud. Nggih. Fadzalika siyamu Daud lan iki. Fadzalika siyamu Daudi. Dan seperti itulah puasanya Nabi Daud. Wa huwa a'dalus siyam, dan puasanya Nabi Daud itu sebaik-baik puasa. Sudah paling pol dibolehkan oleh Allah Ta'ala untuk umat kita berpuasa, kecuali puasa wajib di bulan Ramadan itu memang harus setiap hari, atau puasa qadha. Ini ketika kita membicarakan puasa. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain lagi, huwa abdul syam, puasanya Daud itu adalah sebaik-baik puasa. Fakultu, laki-laki Abu Muhammad jawab, Pak ini atiku abdulu min dalik ya Rasul, aku kuat Rasul melakukan lebih daripada itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melanjutkan wejangannya, jangan, tidak boleh. Jadi poso melalui puasanya Nabi Daud itu gak oleh. Abdulu min dalik, karena itu sudah lebih baik daripada selain itu. Wali an akuna qabiltu salasatal yam allati qala Rasulullah sallam ahabu ilayya min ahli wa mali. Ini di dalam riwayat yang disebutkan ketika tua rupanya Abu Muhammad ini betul mengakui apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga semuanya tidak kecewa, keluarganya tidak kecewa, dirinya tidak kecewa, termasuk tetangganya dan hartanya tidak kecewa, karena semuanya punya hak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain lagi disebutkan, alam ukhabbiru annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Qultu bala ya Rasulullah, fala taf'al sum wa aftir. Sajane padha nggih, cuma diulang-ulang mawon dengan redaksi yang berbeda-beda nggih. Wis tak jujuk niki mawon. Padha niku wae isine. Kenapa tidak boleh berlebihan seperti itu? Wa inna li ainika lan niki. Di matamu, ngomong moto niku masih asline kasar sawane nggih. Napa mulai nadane matamu ngono, padahal kan nggih ya napa boleh. Bahasa halusnya moto niku napa? Netro. Tapi bahasa Indonesia kan gak ono bahasa halusnya. Dan bahasa halusnya mata, bahasa Indonesia napa? Ya semua moto nggih. Jadi matamu lho, bolak-balik matamu rek. Dan nggih anggap saja ini yang paling halus nggih. Mata kita itu punya hak, artinya waktunya tidur ya harus ditidurkan, waktunya ngantuk ya diistirahatkan. Alaika haqqon. Jadi tadi netromu itu juga punya hak. Wa innali zaujika alaika haqqon, istrimu juga punya hak. Aja kayak tadi Abu Darda tadi itu bojone dimblarno ngono ae. Jadi wis gak diurus blas. Wa innali zaujika alaika haqqon.
istri atau suamimu masing-masing punya hak, harus penuhi hak lahir maupun hak batin. Wa inna fi hasbika antasuma fi kulli syahrin salasata ayam. Nggih, sudah cukuplah sakjane buat kamu itu puasa setiap bulan itu 3 hari saja. Fa inna laka bi kulli hasanatin asra amsalia, niki diulangi malih. Fa inna dzalika siyamud dahr fasadtu alayya qultu ya Rasulullah inni ajitu kuwatan. Ketika si muda Abu Muhammad ini diingatkan oleh Nabi berkali-kali, bolak-balik jawab, aku bisa atau aku kuat lebih banyak daripada itu. Sum siapa Nabi Yallahi Dawud, bolak-balik Nabi mengingatkan, puasalah kamu seperti puasanya Nabi Allah Dawud. Wala tazid alaih, jangan kau tambahkan. Nggih, wa makana semu Dawud qala nisfu dahr. Ya sepadha nggih. Bahkan Abdullah yaqulu ba'da makabira ya laitani qabiltu rukhsatan Rasulullah. Kembali ini juga disebutkan lagi ketika sampai masa tua Abu Muhammad ini menyesal karena sering tidak nurut dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya padha saja nggih. Alam ukhbirlah wasum sama Nabi Daud malih. Kalau ya Nabi Allah akra'u. Saya jujuk sini. Qultu ya Nabi Allah, ini atiku sik balik malih nggih. Aku kuat lebih daripada itu. Qala faqra'uhu, bacalah Al-Qur'an nggih. Fi kulli isrina. Mula-mula si Abu Muhammad ini oleh ngatamkan Al-Quran itu kadang-kadang 3 hari pun 1 khataman, kadang-kadang tidak sampai 3 hari khatam. Mbuh piye le maca, Nabi bilang kemudian faqra'uhu, khatamkan Al-Quran itu fi kulli isrina, setiap 20 hari saja nggih. Penak to sakjane nggih, diberi kemudahan 20 dina pisane khatam. Kultu ya Nabi Allah, ini artiku Abdul min dalik. Niku sik ngeyel malih Rasul, aku kuat puasa baca Al-Quran lebih daripada itu. Faqra'u fi kulli ashrin, fi kulli ashrin ngono lek kuat lebih daripada itu. Sepocon khatamno Al-Quran itu setiap 10 hari saja 1 khataman. Nek 10 hari 1 khataman berarti sehari berapa juz? 3. Nggih. Kemudian dimang faqra'u fi kullina, si Abu Muhammad sik ngenyang malih nggih, dikai kongkon 10 dina 1 khataman sik gak gelem. Akhirnya apa? Faqra'u fi kulli sab'in wala tajid ala dalik. Nabi kemudian terakhir memberikan kesempatan lek ngono khatamno setiap 1 pekan, 7 hari 1 kali khataman. Wis gak oleh lebih daripada itu. Kenapa? Sekarang kamu bisa. Jadi hadirin, idealnya nggih mengkhataman Al-Qur'an itu yang paling cepat 1 minggu, lek menurut riwayat ini nggih itu khatam sekali saja. Jadi kalau khatam lebih cepat daripada itu tidak sesuai dengan nasihat yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Waduh niku. Intinya ketika masa tua Abu Muhammad ini mengalami penyesalan karena tidak nurut dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki padha malih innali walidika alaika haqqon, lan iki malah ada tambahannya ya. Kedua orang tuamu juga punya hak, anak-anakmu punya hak. Kemudian tetanggamu juga punya hak dan seterusnya. Mun padha munan. Lah niki sing kula critaken niku. Wa fi riwayatin qala angkahani abi imro'atan. Niki tak critakno mawon padha isine niki. Suatu ketika ayahnya Abu Muhammad itu menikahkan dia dengan seorang perempuan data hasabin niki. Punya kedudukan, punya kehormatan, cantik dan kaya nggih. Wa kana ya ta'adatu kana tahu, dan senantiasa ayahnya Abu Muhammad memperhatikan anak dan mantunya itu. Nah, ketika diperhatikan
intinya itu ayahnya Abu Muhammad curiga, kayak ada yang tidak beres. Karena itu kemudian istrinya Abu Muhammad ditanya sama ayahnya Abu Muhammad atau mertuanya, wahai mantu saya, bagaimana keadaan Abu Muhammad itu? Jawabnya kata istrinya Abu Muhammad itu nikmar rajul, sehebat-hebat laki-laki, sebaik-baik laki-laki, pokoknya nikmah itu sebaik-baik nggih. Gak ono tandingane. Sayang nggih. Sayang lam yata'u lana firasan wa lam yaktur lana kanafan. Sayang dia tidak pernah mampir di kamarku nggih, menyentuh pintu kamarku saja tidak pernah coba. Nah terus diapakno bojo sing cantik ngono wae gak tepat jenenge nggih. Nah hadirin yang dirahmati Allah Taala, ini juga saya ceritakan saja dawane ram nggih. Akhirnya Abu Muhammad ini dilaporkan oleh ayahnya kepada Rasulullah. Kemudian dipanggillah si Abu Muhammad itu, ditanya macam-macam termasuk ini, wa kaifa naqtim nggih. Ini lebih tadi saya katakan lebih ekstrim lagi itu. Abu Muhammad ini qultu kulla lailatin. Dia mengatakan Al-Qur'an itu setiap malam piye lek maca iki. Dan nek maca is kula buka tok mawon nan sa Al-Qur'an dan iki BM gak trimo apal iki. Jadi pertama itu nggih luar biasa, akhirnya dinasihati oleh Nabi kayak tadi itu. Jadi sing ideal membaca Al-Qur'an itu sing paling baik khatamkan setiap 1 pekan nih. Baru 1 khataman. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an itu ada salah satu perintah, kata Allah Ta'ala warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil itu genah makhrote nggih. Kha ya ketok kha nggih, qaf ya ketok qaf, jadi beda. Kaf ya kaf, kha ya kha ndak sama. Kemudian kalau diperhatikan oleh orang lain juga jelas tentang huruf-huruf yang dibaca itu. Oleh karena itu baca Al-Qur'an yang kayak di kampung-kampung yang yang angel dirungokno nika itu juga tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin yang dirahmati Allah Taala, sudah entek tadi itu kisahnya. Ini akan masuk kepada nomor baru nggih. Sebelum kita masuk, ada yang perlu nggih lanjut? Ibu ada mboten? Ndak nggih? Bagi ini Handolah sekarang. Sebuah riwayat dari Abu Handolah Ibnu Rabi' al-Asadi Al-Katibi ahadi kutubi Rasulullah sallallahu ahadi kutabi, salah seorang sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, suatu ketika dia berkata, suatu ketika laqiyani Abu Bakar radhiyallahu anhu, menemui kepadaku Abu Bakar. Faqala, kemudian Abu Bakar tanya, kaifa anta ya Handalah? Handalah ditanya oleh Abu Bakar, bagaimana keadaanmu wahai Handalah? Apa kabarmu? Qultu, Handalah menjawab, mohon maaf sayang wahai Abu Bakar, Handalah sekarang ini menjadi orang munafik. Coba dia menjelekkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dirinya sudah munafik. Kenapa? Qala subhanallah, kata Abu Bakar, subhanallah, apa yang kau katakan? Matakul. Qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'a aini. Nah, faida ngeten. Kenapa kau mengatakan seperti itu wahai Handalah? Kok mengatakan dirimu sudah munafik itu? Handalah menjawab, qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku berada di depan Rasul, beliau menasihati aku banyak-banyak, termasuk menyebutkan kepadaku tentang surga, bil jannah wan nar, dan tentang neraka. Ka'anna yaro aini,
seakan-akan apa yang dinasihatkan Nabi itu betul-betul merasuk di dalam diriku sehingga mataku itu betul-betul seperti melihat surga dan neraka itu. Namun sayang, ketika aku berpisah dengan Rasul, dan banyak kesibukan-kesibukan yang aku kerjakan, baik afasnal azwaj, ngurusi istri-istriku, wal auladi dan anak-anakku, wad doyati dan berbagai macam kesibukan dunia, nasina kasiron, aku betul-betul lupa semua terhadap apa yang diwanti-wantikan oleh Rasulullah SAW. Ternyata hadirin, ketika Abu Bakar itu diceritani oleh Handolah kayak tadi itu, fawallahi, dia juga mengatakan, demi Allah, kata Abu Bakar, ini lanalko mislahada, rasa-rasanya kok aku juga seperti itu wahai Handolah, kata Abu Bakar. Fantolaktu ana wa Abu Bakar. Maka selanjutnya Handolah dan Abu Bakar itu dakhalna ala Rasulullah SAW. Beliau berdua sowan nang Rasulullah SAW. Fakultu nafaqo Handolah ya Rasulullah. Begitu sampai kepada Nabi, Handolah langsung ngomong, durung ditakok pun ngomong, nafaqo Handolah ya Rasulullah. Rasul, Handolah ini sudah menjadi orang munafik. Faqala Rasulullah SAW, wa madza? Apa yang kau katakan itu? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka, kayak tadi sama. Ketika aku masih berada di hadapanmu dan kau memberikan wejangan-wejangan nasihat kepadaku tentang apa saja, bahkan kau menceritakan tentang surga dan neraka, seakan-akan mataku melihat surga dan neraka itu. Tapi sayang, faida kharajna min indika afasna, ketika aku berpisah denganmu, kemudian sibuk dengan urusan-urusan rumah tanggaku, dengan istriku dan dengan anak-anakku, dengan berbagai macam urusan dunia, nasina kasiron, maka aku melupa yang luar biasa, sehingga aku menyatakan bahwa diriku ini munafik. Tidak sama antara di depanmu dengan di belakang di belakangmu, jadi tidak sama. Maka aku simpulkan bahwa diriku ini sudah munafik. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian melanjutkan nasihatnya, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau tadumuna, kalau saja kalian tetap seperti keadaan kalian, artinya tetap berupaya untuk senantiasa memperpegang teguh nasihat-nasihat dari Nabi, matakunu indi wa fi dzikri la safaqtukumus malaika. Kalau saja kamu berupaya dengan keras untuk senantiasa tahankan apa yang pernah aku nasihatkan, itu niscaya malaikat akan membantumu, menguatkan kamu untuk melaksanakannya dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala furusikum, baik kamu dalam keadaan istirahat di rumahmu, bahkan di tempat tidurmu, wa fi turukikum, maupun ketika kau di tempat kerjamu. Walakin ya Handolah saatan wa saatan, tapi wahai Handolah, semua itu memang butuh waktu, jadi tidak serta-merta gerusa-gerusu di dalam melaksanakannya, boleh dikerjakan dengan sesaat demi sesaat, sedikit demi sedikit, tobakon an tobak bahasa Al-Qur'annya, atau bahasa anak muda itu step by step, sedikit demi sedikit, tapi tetap berupaya untuk memegang nasihat dan tuntunan Rasulullah SAW. Salah samaratin, beliau mengatakan seperti itu sampai diulang 3 kali. Artinya ini juga mengandung nasihat. Ketika kita melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Nabi itu, kita memang tidak boleh melupakan, tetapi kita juga tidak boleh memaksakan diri. Seperti bab yang sudah kita baca itu, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena semua yang ada di sekeliling kita, bahkan di diri kita, punya hak dari kita. Karena itulah maka jangan ngotot, jangan ngoyo sampai-sampai melupakan atau meninggalkan hak mereka yang harus kita penuhi. Habis kita pindah ke nomor 11.
Ini sepertinya akhir bab dalam bab ini. Nggih. Oke, monggo silakan, mic-nya ada. Silakan Ibu nggih. Tak tunggu dari tadi kok. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tema ya Pak, enggak apa-apa. Monggo nggih, enggak apa-apa. Ini masalah kita punya saudara Nasrani, lalu kita untuk sedekah atau saudara itu hukumnya enggak apa-apa ya Pak? Kita sedekah sedekah. Iya. Cuma itu aja. Ya, dan sebaliknya kalau dia kasih kita gimana itu Pak? Iya. Ya gitu aja. Ya boleh hadirin. Nek diceritakno dawa nggih, saya singkat saja nggih. Zaman Rasulullah masih sugeng, masih hidup, Rasul itu pernah dicurigai oleh para sahabat-sahabat. Ada apa Rasulullah itu tiap pagi membawa bungkusan kemudian menuju ke pasar setiap pagi kayak gitu. Akhirnya suatu ketika dimata-matai oleh sahabat, dibuntuti. Rupanya beliau tiap pagi seperti itu, kemudian menuju pasar. Di pojok pasar, di pinggiran pasar itu ada orang tua buta, orang Yahudi, oleh Rasulullah disuapi. Ingat ceritanya nggih? Ini sering diceritakan. Itu orang non muslim toh, Rasul memberi toh, bahkan menyuapi. Apalagi orang Yahudi itu bilang, nggih, wahai saudaraku, hati-hati ya kamu kalau ketemu dengan yang namanya Muhammad, padahal yang tidak mungkin siapa. Lah, nggih, boleh kita ngasih kepada asalkan dengan jalan dan niat yang baik, nggih, bukan niat yang tidak baik. Demikian pula kita ketika diberi oleh mereka selama tidak bertentangan dengan syariat, monggo boleh-boleh saja. Misalnya bukan barang yang haram, nggih, bukan barang yang najis dan lain sebagainya, jadi boleh Bu nggih, boleh monggo. Tapi kalau bisa kita utamakan saudara-saudara kita lebih dahulu, lebih-lebih yang lebih membutuhkan. Ngaten nggih? Sampun enten malih? Pak, kalau seandainya waktu ada acara seperti Natalan itu kita kan ada acara sembayangan gitu ya istilahnya. Terus kita dikasih makanannya itu gimana Pak? Nah, nggih, saya urut saja. Ketika panjenengan ada orang Nasrani yang memperingati hari rayanya, nggih, termasuk Natalan itu, panjenengan diundang juga boleh datang, nggih. Selama datangnya bukan untuk menghadiri ritualnya, ibadahnya, tapi dalam rangka menghormat kemanusiaannya, menghormati, nggih. Kemudian bagaimana kalau kita disuguhi makanan atau kita diantar makanan? Kalau ibu yakin bahwa sekali lagi makanan itu halal, tidak ada unsur haramnya, misalnya dicampur dengan minyak babi misalnya, atau ibu tahu kalau menyembelih itu kan ada orang non muslim nyembelih itu tidak disembelih kayak orang Islam, dia cekik supaya darahnya tidak keluar, supaya tidak hilang rasa enaknya ada. Kalau ibu yakin bahwa yang ibu terima itu adalah baik-baik, maka itu dibolehkan menurut syariat agama. Ngaten nggih? Waktunya habis, saya mohon maaf. Insyaallah dilanjut besok lagi nggih. Mudah-mudahan ngaji kita dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon maaf pada malam hari ini saya juga tidak bisa ikut sholat isya di sini kembali, saya ditunggu oleh jamaah di rumah. Mudah-mudahan nanti semuanya sama-sama jalan. Mohon maaf, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.